Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Citra Apsari, kelas 5D Sistem Informasi. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian, saya akan menyampaikan masalah penelitian, tujuan, dan pengembangan hipotesis. Apa itu penelitian? Penelitian adalah proses-proses pengamatan, pengidentifikasian, pengungkapan, dan analisis terhadap fenomena empiris untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dan isu yang berguna dalam pengembangan pengetahuan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Bagaimana penelitian yang baik? Penelitian yang mampu menghasilkan jawaban atas pertanyaan dan masalah yang diteliti. Suksesnya suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dalam penelitian tersebut. Bagaimana menemukan isu-isu penelitian? Secara sederhana, proses penelitian dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap teoritis, pengukuran, dan teknis pengujian. Pada tahap teoritis, peneliti membuat spesifikasi model penelitian berdasarkan teori, konsep, dan kajian empiris. Dasar dari pengembangan spesifikasi ini berupa kesenjangan teoritis, kesenjangan empiris, dan kesenjangan praktik. Kesenjangan teoritis adalah suatu celah yang digunakan untuk mengkaji perkembangan teori dan menemukan perdebatan untuk mengembangkan teori tersebut. Kesenjangan empiris adalah celah untuk mengkaji penelitian terdahulu dan menemukan temuan yang belum sempurna serta memberikan jawaban. Kesenjangan praktik adalah celah yang dimanfaatkan untuk melakukan kajian setelah peneliti mengamati fenomena atau kondisi-kondisi berbasis data yang menimbulkan rasa ingin tahu. Masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian adalah pernyataan hubungan antara dua atau lebih suatu variabel. Masalah penelitian menunjukkan isu utama yang akan dijawab oleh suatu penelitian. Masalah penelitian adalah langkah utama untuk mengetahui dengan tepat apa dan mengapa. Yang pertama, identifikasi area masalah yang luas. Cari aspek yang belum menjadi penelitian. Tujuan peneliti adalah untuk menemukan celah yang dapat diisi oleh kerja penelitian. 2. Pelajari lebih lanjut tentang masalahnya. Cari tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut dan tunjukkan dengan tepat aspek yang akan ditangani oleh penelitian ini. Contohnya, siapa yang terkena dampak masalah, apakah ini masalah baru, penelitian apa yang sudah dilakukan, apa saja solusinya, dan lain sebagainya. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan prediktif tentang hubungan antar variabel, namun tidak menyebutkan secara khusus bentuk prediksinya. Pertanyaan penelitian kadang disamakan dengan rumusan masalah, namun keduanya berbeda. Masalah penelitian merupakan penyebab atau alasan seseorang melakukan penelitian, sedangkan pertanyaan penelitian merupakan manifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan dicari jawabannya adalah bentuk kalimat tanya. Contoh perbedaan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Dalam rumusan masalah, seperti anjuran dokter untuk menjaga kesehatan, maka saya disarankan makan setiap hari secara teratur. Walaupun saya sudah melaksanakan perintah dokter tersebut, namun siang ini saya sakit perut. Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan, masalah yang ada adalah hal yang janggal antara nasihat dokter yang diterapkan dengan rasa sakit yang diderita. Dari rumusan masalah atau masalah penelitian tersebut, dibentuklah sebuah pertanyaan sebagai berikut. Apakah makanan yang saya makan tadi pagi bermasalah? Atau apakah minuman yang saya makan tadi pagi bermasalah? Nah, dalam jenis-jenis permasalahan ada 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Permasalahan deskriptif adalah permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain, hanya menggambarkan variabel saja. Dari masalah deskriptif ini, kemudian timbul tindakan penelitian deskriptif, termasuk di dalamnya penelitian survei dan sejarah. Contohnya, bagaimana peran mahasiswa dalam menuntut keadilan di pihak kampus, seberapa tinggi motivasi belajar mahasiswa bimbingan konseling. Yang kedua, ada masalah komparatif, yaitu membandingkan keberadaan suatu variabel pada 2 sampel atau lebih. Dari masalah komparatif ini, kemudian timbul tindakan penelitian komparatif. Contohnya, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara peserta didik yang berasal dari kota dan berasal dari desa? Yang ketiga, ada permasalahan asosiatif.
yaitu memiliki sifat yang menghubungkan dua variabel atau lebih, baik dengan cara korelasi sejajar, seperti kemampuan bahasa Inggris dengan penguasaan pembenaran kata, maupun korelasi sebab akibat, seperti tinggi rendahnya prestasi belajar dengan motivasi belajar. Tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah atau pertanyaan dalam penelitian. Tujuannya harus disusun secara konsisten dan eksplisit. Maksudnya eksplisit adalah menyatakan secara jelas tujuan yang ingin dicapai melalui rangkaian prosedur tertentu. Tujuan penelitian yang kurang eksplisit dan tidak konsisten akan mengaburkan arah proses penelitian. Penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan kontribusi. Secara umum, kontribusi terdiri dari kontribusi teoritis, kontribusi praktis, dan kontribusi metodologis. Kontribusi teoritis adalah kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan konsep dan teori terkait. Kontribusi praktis adalah kontribusi hasil penelitian terhadap para pemangku kepentingan yang dapat menerapkan hasil penelitian tersebut. Sedangkan kontribusi metodologis adalah kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan metode atau teknik penelitiannya, seperti kontribusi dalam pengembangan metode penyebaran kuesioner, pengujian statistika spesifik, dan lain-lain. Pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan prediktif tentang hubungan antar variabel. Hipotesis menyebut secara khusus bentuk prediksi tentang hubungan antar variabel tersebut. Hipotesis yang baik diantaranya harus menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, dapat diuji, sederhana, dan menerangkan sebuah fakta. Format hipotesis terbagi dua, yaitu format pertanyaan dan format pernyataan. Contohnya, format pertanyaan. Apakah kelompok yang diberi pesan positif akan memiliki sikap yang berbeda dengan kelompok yang diberi pesan pembingkaian secara negatif? Nah, format pernyataan. Kelompok yang diberi pesan positif akan memiliki sifat berbeda dengan kelompok yang diberi pesan pembingkaian secara negatif. Jenis hipotesis terdiri dari hipotesis parsial dan hipotesis model. Hipotesis parsial merupakan hipotesis yang menjelaskan hubungan langsung antar variabel, sedangkan hipotesis model menjelaskan hubungan struktural antara bagian variabel dalam suatu model penelitian. Contoh hipotesis parsial. Keterlibatan emosi sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Contoh hipotesis model, laporan yang diajukan sekarang memiliki analisa yang lebih baik dibandingkan laporan terdahulu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.